Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar untuk persiapan uji kompetensi bidan. Nah, untuk yang pertama ini kita akan membahas mengenai kasus-kasus pada kehamilan. Baik, kita mulai. Kasus pertama ini ada seorang perempuan umur 23 tahun datang ke BPM dengan keluhan terlambat haid 2 bulan, merasa mual dan kadang-kadang muntah, ada perasaan ngidam dan sering buang air kecil baik siang dan malam hari. Apakah kemungkinan yang terjadi pada kasus tersebut? A. Tanda pasti hamil. B. Tanda tidak pasti hamil. C. Tanda dugaan hamil. D. Tanda kemungkinan hamil. Dan E. Tanda hamil palsu. Nah, sebelum kita menjawab soal-soal tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa kata kunci atau makna dari sebuah pertanyaan. Nah, untuk soal nomor 1 ini, kita harus mengetahui dulu kata kuncinya. Yang pertama adalah haid 2 bulan, merasa mual dan kadang-kadang muntah. Kemudian yang paling pasti di sini ada kata kuncinya, ada perasaan ngidam. Yang pasti kita ketahui tidak semua ibu hamil itu mengidam. Jadi untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah B, tanda tidak pasti hamil. Ya. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Seorang perempuan umur 28 tahun, G2P1A0, hamil 12 minggu datang ke puskesmas dengan keluhan keluar bercak darah yang cukup banyak. Hasil anamnesa terjadi kram pada perut bagian bawah. Hasil pemeriksaan tensi 100/60, nadi 82, pernapasan 22, suhu 36,5 derajat Celcius. Tinggi fundus uteri 3 jari di atas simfisis, belum terjadi ekspulsi dan serviks terbuka pada saat dilakukan inspekulo. Apa tindakan yang tepat pada kasus tersebut? A. Kuretase. B. Memberikan antibiotik. C. Memberikan oksigen 2 tetes per menit. D. Merujuk pasien. E. KIE untuk melakukan bed rest. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi kata kuncinya. Yang pertama adalah keluar bercak darah yang cukup banyak ya. Kemudian untuk selanjutnya kata kuncinya adalah belum terjadi ekspulsi dan serviks terbuka. Berarti ini tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya terjadinya abortus. Jadi untuk jawaban dari soal nomor 2 ini adalah D. Kita harus merujuk pasien ke rumah sakit karena di sini belum terjadi ekspulsi atau belum terjadinya pengeluaran jaringan, sedangkan keadaan serviks terbuka. Jadi harus segera dilakukan pengeluaran jaringan untuk segera menyudahi atau menghentikan perdarahan yang terjadi ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang perempuan umur 26 tahun, G1P0A0, hamil 12 minggu datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri perut bagian bawah. Hasil anamnesis, keluar darah sedang bercampur sedikit gumpalan dari kemaluan sejak 2 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tensi 110/80, nadi 82, pernapasan 22, suhu 36,5 derajat Celcius. Ada kontraksi uterus, nyeri tekan abdomen bagian bawah. Hasil inspekulo tampak serviks membuka dan terlihat jaringan pada serviks. Diagnosa apakah yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut? A. Abortus iminen. B. Abortus komplit. C. Abortus insipient. D. Abortus inkomplit. Dan E. Molahidatidosa. Yang harus kita cari terlebih dahulu adalah kata kuncinya lagi ya, jangan sampai lupa kata kuncinya. Yang pertama ada keluar darah sedang, bercampur sedikit gumpalan. Berarti apa? Kalau darah sudah bercampur dengan sedikit gumpalan, tandanya sudah terjadi ekspulsi atau jaringan mulai keluar. Kemudian yang selanjutnya dapat kita lihat adalah serviks membuka dan terlihat jaringan. Nah, untuk abortus
macam-macam abortus sendiri, ada abortus iminen, abortus komplit, abortus insipient, incomplete. Ini abortus ya, kalau mulai hidatidosa itu biasanya darah yang keluar bercampur sedikit gumpalan dalam bentuk butir-butir ya. Kemudian untuk abortus ini, abortus iminen itu adalah abortus yang bisa dipertahankan apabila untuk abortus iminen ini tidak tampak adanya pembukaan pada serviks ya. Sedangkan kalau abortus komplit adalah abortus yang sudah terjadi dan semua jaringannya sudah keluar. Nah, kemudian abortus insipient adalah abortus yang sedang berlangsung. Di sini tanda-tanda untuk abortus insipient sendiri, serviksnya membuka namun masih belum ada pengeluaran jaringan. Nah, sedangkan di sini yang kita temukan adalah serviks membuka dan tampak jaringan. Berarti ada sebagian jaringan yang sudah keluar dan ada sebagian lagi jaringan yang masih terdapat di dalam. Jadi jawaban untuk soal pada kasus nomor 3 ini adalah D, abortus incomplete. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Seorang perempuan umur 30 tahun datang ke PMB dengan keluhan amenorrhea 3 bulan. Hasil anamnesis sering merasa mual dan muntah sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan tensi 140/100, pernapasan 20, nadi 80. TFU 1 jari bawah pusat, tidak teraba balotemen, terdapat bercak kecoklatan dan jaringan seperti gelembung ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah diagnosis apakah yang tepat pada kasus tersebut. A. Abortus iminen. B. Kehamilan ektopik. C. Mola hidatidosa. D. Missed abortion. E. Abortus incipient. Nah, kata kuncinya adalah mual dan muntah. Mual dan muntah sudah pasti kita tahu ya. Kemudian kata kuncinya yang kedua, TFU 1 jari di bawah pusat. Wow, sudah lebih besar daripada dengan umur kehamilannya. Biasanya kalau untuk umur kehamilan 3 bulan itu adalah 3 jari di atas simfisis, sedangkan ini adalah 1 jari di bawah pusat. Berarti kita sudah bisa mengetahui apakah yang terjadi pada kasus ini ya. Kemudian yang lebih menonjol adalah bercak kecoklatan dan jaringan seperti gelembung. Oke. Kita sudah menemukan jawaban untuk soal kasus nomor 4. Untuk A, abortus iminen, bukan. Karena abortus iminen ini biasanya TFU-nya sesuai dengan umur kehamilan, sedangkan ini TFU lebih dari atau lebih besar dari umur kehamilannya. Ya, berarti untuk kasus nomor 4 ini jawabannya adalah C, kehamilan mola hidatidosa. Kehamilan mola hidatidosa ini kehamilan yang apabila kita lakukan perabaan tidak teraba bagian-bagian janin, biasanya hanya teraba seperti bulatan aja, seperti bulatan yang lunak maksud saya ya. Kemudian yang lebih menonjol dari kasus ini adalah keluar jaringan seperti gelembung. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Seorang perempuan umur 35 tahun datang ke PMB mengatakan 2 bulan belum haid, mengeluh sakit perut bagian bawah dan mengeluarkan darah bercak berwarna coklat tua. Hasil pemeriksaan dalam didapatkan belum ada pembukaan, nyeri goyang, porsio, dan PP test positif. Diagnosis apakah yang tepat pada kasus tersebut? A. KET. B. Abortus iminen. C. Abortus incipient. D. Abortus provocatus. E. Abortus incomplete. Yang harus kita ketahui yang pertama adalah kata kuncinya ya. Yang pertama sakit perut bagian bawah, kemudian darah bercak berwarna coklat tua. Otomatis kalau misalnya abortus itu adalah darahnya segar. Kemudian nyeri goyang porsio. Wah, sudah kita ketahui ini jawabannya adalah A, kehamilan ektopik terganggu ya. Kemudian soal untuk nomor 6.
Seorang perempuan umur 35 tahun G4P3A0 hamil 24 minggu datang ke rumah sakit mengeluh keluar darah merah segar dari kemaluan sejak 1 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan tensi 140/100, pernapasan 20, nadi 84, tidak ada kontraksi uterus dan tidak ada nyeri tekan abdomen bagian bawah. TFU setinggi pusat, DJJ 156 kali per menit. Diagnosis apakah yang tepat pada kasus tersebut? Nah, yang pertama kata kuncinya adalah darah merah segar di usia kehamilan 24 minggu. Ini merupakan perdarahan yang terjadi pada trimester kedua, ya. Kemudian yang kedua, tidak ada nyeri tekan pada abdomen. Untuk TFU setinggi pusat sesuai saja ya dengan usia kehamilannya. Nah, kita harus kaji dulu untuk pilihan jawabannya. Yang pertama ada A. Placenta previa, B. Solusio placenta, C. Abortus, D. Mola hidatidosa, E. Kehamilan ektopik terganggu. Nah, untuk pilihan jawaban yang pertama ada solusio placenta. Solusio placenta adalah terlepasnya plasenta sebelum waktunya ya. Biasanya ini terjadi nyeri tekan, terjadi kontraksi, kemudian adanya perdarahan, ada yang berwarna merah sampai kehitaman ya. Kemudian untuk yang C, abortus. Abortus ini terjadi di usia kehamilan kurang dari 20 minggu, sedangkan ini usia kehamilannya 24 minggu, jadi bukan ya. Kemudian mola hidatidosa. Kalau mola hidatidosa untuk tinggi fundus uterus saja ini sesuai dengan usia kehamilan, berarti bukan juga. Kemudian untuk kehamilan ektopik terganggu. Kehamilan ektopik terganggu ini tidak dapat bertahan sampai dengan usia 24 minggu, karena biasanya kan kehamilan ektopik terganggu ada yang berada pada tuba Fallopi yang sangat kecil sekali. Jadi ini untuk jawaban soal nomor 6 ini adalah A. Placenta previa. Nah, lanjut untuk soal nomor 7. Seorang perempuan G3P2A0 hamil 24 minggu datang ke rumah sakit mengeluh keluar darah kehitaman dan nyeri perut yang menetap. Keadaan umum lemah, tensi 90/60, nadi 110, pernapasan 20, uterus teraba tegang. Ya. DJJ negatif. Ya, diagnosis apakah yang mungkin terjadi pada kasus tersebut? A. Placenta previa, B. Ruptur uteri, C. Solusio placenta, D. metritis, dan E. amnionitis. Kita harus mencari kata kuncinya terlebih dahulu. Yang pertama adalah darah kehitaman yang sudah saya jelaskan pada soal yang sebelumnya ya. Kalau misalnya teman-teman menyimak, teman-teman pasti tahu jawabannya langsung. Oke? Darah kehitaman, nyeri perut yang menetap, kemudian uterus teraba tegang, dan DJJ negatif. Kalau untuk placenta previa bukan ya, karena kasus placenta previa ini tidak ada nyeri perut ya. Kemudian juga tidak ada uterus tegang, kemudian ruptur uteri bukan, metritis bukan, amnionitis bukan. Jadi jawaban untuk soal nomor 7 ini yang diminta adalah C. Solusio placenta atau terlepasnya plasenta sebelum pada waktunya, dan ini biasanya terjadi pada trimester kedua dan trimester ketiga. Kita lanjut lagi untuk soal nomor 8. Seorang perempuan usia 32 tahun datang ke rumah sakit mengaku hamil 9 bulan, anak pertama dengan mengaku hamil 9 bulan, anak pertama, dengan keluhan kepala pusing, nyeri ulu hati, bengkak di kaki dan muka, ada keluar lendir dan darah, serta mules sejak tadi pagi. Pemeriksaan tensi 160/100, kemudian HIS-nya 3 kali 10 menit dalam 35 detik, DJJ 148, kemudian periksa dalam persiotipis lunak, pembukaan 6, ketuban positif, penurunan kepala di HOT 2, kemudian protein urin positif 3. Pertanyaannya, apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? A. Hipertensi, B. Hipertensi kronik, C. Preeklamsi ringan, D. Preeklamsi berat, E. Eklamsi. Kita harus mengetahui dulu kata kunci dari soalnya ya. Kata kunci, ingat,
mana dari kata kunci soal tersebut. Yang pertama, kita harus dapat kita ketahui bahwa keluhan dari pasien tersebut adalah kepala pusing dan nyeri ulu hati. Kita harus mulai ini ya, mengenali tanda-tanda untuk kegawat daruratan ya. Kemudian tanda yang selanjutnya, kata kunci yang selanjutnya adalah tensinya tinggi 160/100. Kemudian yang terakhir ada protein urinnya positif 3 ya. Selain ada bengkak di kaki dan muka ya. Kemudian kalau untuk hipertensi, iya memang hipertensi, tapi bukan itu yang diminta karena ada protein urin positif 3. Hipertensi kronik juga bukan. Preeklamsi ringan, bukan. Kalau preeklamsi ringan, untuk keluhannya mungkin dalam pemeriksaan penunjang protein urinnya positif 1 ya. Kemudian untuk preeklamsi berat atau eklamsi. Kalau eklamsi sudah terjadi kejang ya. Jadi ini jawaban untuk soal nomor 8 adalah preeklamsi berat yang ditandai dengan kepala pusing, nyeri ulu hati, tensi tinggi, kemudian protein urin positif 3. Kalau misalnya sudah terjadi kejang, maka diagnosisnya akan berubah menjadi eklamsi. Kita lanjut ke soal nomor 9. Seorang perempuan umur 34 tahun dengan kasus grande multipara atau memiliki lebih dari 5 anak ya. Sebagai bidan yang melaksanakan asuhan kebidanan sesuai standar dalam pengambilan keputusan klinik, bidan melakukan rujukan dini ke rumah sakit. Apa resiko yang mungkin terjadi pada kasus tersebut? Yang A, preeklamsi, B, persalinan lama, C, retensio plasenta, D, atonia uteri, E, ketuban pecah dini. Untuk soal dari nomor 9 ini yang menjadi kata kuncinya adalah grande multipara. Grande multipara seorang perempuan yang sudah memiliki banyak anak yang mana nantinya ditakutkan kalau terjadi kasus retensio plasenta atau plasenta melekat erat pada uterus. Jadi untuk jawaban soal nomor 9 adalah C, retensio plasenta. Karena kalau untuk jawaban A, preeklamsi, kita tidak mengetahui bagaimana dengan tensinya. Persalinan lama juga kita tidak mengetahui juga bagaimana riwayatnya. Kemudian atonia uteri mungkin bisa terjadi. Kemudian E, ketuban pecah dini, ya kemungkinan bisa juga terjadi. Tapi untuk jawaban yang dimaksudkan pada soal nomor 9 ini adalah C, retensio plasenta atau plasenta yang melekat erat pada uterus ya. Karena plasenta sendiri akan bernidasi atau melekat pada tempat yang berbeda. Jadi kalau sudah banyak anak, kemungkinan plasenta akan melekat pada tempat yang sama itu lebih banyak ya. Dan bisa menyebabkan kita mengalami kesulitan dalam mengeluarkan plasenta ya. Kemudian soal nomor 10, seorang perempuan berumur 26 tahun G1P0A0 hamil 42 minggu datang ke BPM. Pemeriksaan fisik keadaan umum baik, tensi 120/80, palpasi TFU setinggi, prosesus sifoideus, kemudian 30 cm, punggung kanan, presentasi kepala dan sudah masuk PAP. DJJ 154 kali per menit. Apakah penata laksanaan yang tepat pada kasus tersebut? A, melakukan kolaborasi, B, rujuk ke rumah sakit, C, jalan pagi, D, tunggu infartu, E, evaluasi DJJ. Nah, kita harus mengetahui dulu kata kuncinya lagi ya. Ingat, untuk kata kunci dari soal nomor 10 ini adalah primi gravida, kemudian hamilnya 42 minggu. Wow, 42 minggu sudah diambang ya, karena untuk aterem adalah seputar 38 minggu sampai 40 minggu. Untuk 41, 42 ini kita harus sudah mulai tuning ya, bahwa akan terjadi serotinus ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tinggi fundus uterusnya 39 cm. Untuk kehamilan ini 39 cm berarti perkiraan TBJ bayinya sekitar lebih dari 4000 gram.
Wah, apalagi primi ini ya. Jadi, untuk penata laksanaan yang tepat pada kasus tersebut, yang diminta pada kasus soal nomor 10 adalah B. Kita melakukan rujukan ke rumah sakit. Selain dari dia terjadinya cerotinus, kemudian kemungkinan TBJ-nya lebih dari 4.000, kemungkinan akan terjadi distosia bahu. Ya, selain distosia bahu, kemungkinan terjadi juga nanti ada asfiksia. Oke. Jadi, jawaban soal nomor 10 adalah B, rujuk ke rumah sakit. Sekian pelajaran kita pada hari ini, pada sesi ini untuk 10 soal. Nanti kita akan lanjutkan untuk sesi selanjutnya. Assalamualaikum.